Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Wafik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anti korupsi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian korupsi dari beberapa pengertian. Yang pertama dari Nurjana 1990, pengertian korupsi menurut Nurjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Sedangkan menurut Robert Klingard, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sedangkan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Apakah yang termasuk korupsi itu hanya suap menyuap saja? Tentu saja tidak. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berkait dengan tindak pidana korupsi. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi terdapat 7 kelompok yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Berikut ini adalah jenis-jenis korupsi dan contohnya. Yang pertama, yaitu korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri, alam, kehutanan, dan pertambangan, korupsi bisa berupa polisi tax agar mereka menyetorkan sekali pajak. Kemudian yang kedua yaitu korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Jenis korupsi yang ketiga yaitu korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jenis korupsi yang keempat yaitu korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang selanjutnya, jenis korupsi yang kelima yaitu korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah
yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, dan tindakan dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan serta fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK. Jenis korupsi yang keenam yaitu korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biaya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk, dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Mari bersama-sama kita berantas korupsi, mulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.